Sayang, Nona biar saya. sayang. Aku lembur semalam. Nggak bisa nemenin lahiran. Aku cariin pengasuh ini buat kamu. Aku juga udah pesan pusat perawatan terbaik. Sayang, Tante Cui bisa rawat aku kok. Nggak usah repot-repot gini. Soal pusat perawatan, aku udah pesan 1. Bayi kita lahir prematur, banyak tesnya, nggak lolos. Aku udah sewa tim medis terbaik dari luar negeri. Besok, mereka sampai. Oke, kamu yang atur. Tapi, beberapa pemegang saham akhir ini mau ketemu kamu dan bayi. Jangan. Aku belum pulih. Bayi juga butuh istirahat. Aku nggak mau ketemu orang dulu. Untuk sekarang, aku cuma mau tenang. Fokus rawat bayi aja. Oke. Istirahat dan pulihkan diri. Semua urusan kantor, serahin ke aku. Waktu aku melahirkan, kamu sendiri jalanin Shengye Group dengan baik. Aku udah putuskan di pesta sebulan anak kita. Aku akan umumkan. Grupnya sepenuhnya kamu yang kelola. Mulai sekarang, aku fokus ke anak kita aja. Serius? Sayang, percaya aku nggak akan kecewain kamu. Oh sayang, alamat pusat perawatan. Jangan kasih tahu siapapun ya. Ada di sana. Sayang, Sayang, ada urusan mendesak di kantor. Aku balik sebentar. Tante Xue, kemasih barang. Ayo ke pusat. Nona, saya lihat Nona tumbuh besar. Ada sesuatu yang saya ragu mau bilang. Bishwe, di mata saya, Bibi selalu keluarga. Bilang saja apa yang ada di hati. Tuan, dia masuk ke keluarga Wen. Kasih dia perusahaan secepat ini. Bagaimana? Saya percaya Jing Chen. Dia nggak akan khianati kita. Kok cuma 5 menit sih? Apa jangan? Karena tubuhku belum pulih ya. Apa Jing Chen udah nggak suka aku? Sayang, anak kita udah sebulan sekarang, tapi belum didaftarin. Jadi kapan kita nikah resmi? Sebulan lagi. Sebulan lagi, aku akan jadi penguasa Shengye Group. Saat itu, aku akan umumkan ke seluruh dunia, kamu istriku. Aku akan jadikan kamu istri CEO. Sayang, aku dengar dari ibu-ibu lain, lantai atas pusat ini punya layanan terbaik. Aku mau. Kalau istriku mau, pasti dapat. Berapapun, aku sanggup. Makasih sayang. 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 Aku pasti salah lihat deh. Kucing Cina. Ngapain dia di sini? Apaan sih teriak-teriak? Itu suamiku. Wencing. Kamu masih sama? Kayak waktu kuliah dulu? Nempel ke semua cowok? Atau jangan-jangan waktu kuliah, tas dan baju branded itu semua dari cowok ya? Apaan sih? Dandanan kayak gembel dari tempat sampah. Datang sendirian lagi? Apa? Malu sama suamimu? Atau tunggu, dia udah buang kamu?
Zhao. Bibi Sue, bawa Nanan ke suite dulu. Kuningnya parah, butuh lebih banyak sinar. Aku jalan pelan aja. Oke. Direktur Zhao, aku dengar di lantai atas ada suite es krim khusus dengan tim medis sendiri sama pengasuh terbaik. Aku mau pindah ke sini. Tapi suite penthouse 6 bulan lalu udah dipesan sama dia. Aku kesini sekarang buat antar dia ke suite-nya. Jadi dia yang pesan penthouse itu. Aku dengar suite SVP. Layanan dan tempat poin kasih terbaik. Punya teknik khusus. Lewat terapi pijat. Tunggu ibu baru bisa 4 pulih setelah kelahiran. Bukan cuma itu. Aku juga dengar ibu-ibu yang dilayani waktu berhubungan sama suami rasanya lebih enak dari sebelumnya. Bikin suami makin lengket. Bagus buat diranjang. Setelah punya bayi, badanku jadi melar. Jingchen jelas dingin sama aku sekarang. Kalau terus gini, gimana kalau ada pelakor? Rebut dia. Wencing ini. Dia rebut perhatian aku waktu kuliah. Sekarang mau ambil kamarku. Gak bisa. Aku gak mau lepas suite ini. Wencing, berhenti di situ. Wencing, berhenti. Wencing, gua kasih lu 100 juta. Penthouse dan tim perawat itu, kasih ke gua. 100 juta. Lu gak bisa dapat segitu setahun kan? Lu kenapa sih? Sebulan lagi, gua bakal jadi istri CEO. Tinggalan nanti, gua harus tampil memukau. Tubuh gua harus sempurna. Suite ini gak ada gunanya buat lo. Kasih aja ke gua. Kalau enggak, lu gak akan sanggup tanggung akibatnya. Nggak mau. Anak gua lahir lemah. Gua nggak bisa pertaruhkan nyawanya. Gua nggak kasih kamarnya. Pergi aja. Gua gak peduli gimana, lu dapat kamar ini. Apa yang gua mau? Pasti gua dapat. Direktur Zhao, gua udah bayar uang muka. Kamar ini punya gua. Ya tenang, gak ada masalah kan? Direktur Zhao, dia cuma bayar uang muka doang. Lihat dong tampangnya, miskin banget. Dia bisa bayar sisanya. Pasti. Dia cuma mau gratisan. Dengan deposit kecil itu, pembohong kayak dia. Kamu biarin tinggal sini? Nona Wen. Atau apa? 6 bulan lalu, aku udah bayar deposit. Ini formulir tertulis, jelas banget. Seminggu setelah check-in, bayar lunas. Aku nggak langgar. Kalau nggak percaya, aku bisa bayar sekarang. Sekarang, Wencing, kantongmu lebih kosong dari mukamu. 1 juta itu nol berapa? Kamu tahu? Direktur Zhao, sesuai kontrak, sebelum bayar lunas, kedua pihak bisa mundur kan? Itu benar. Yang bayar tertinggi menang. Suite penthouse itu harganya 1 juta. Aku bayar 5 kali, 5 juta. Kamar ini punyaku. Kartu Jingchen yang kuberi. Kok dia punya? Halo Pak Wen. Sayang, ada perlu apa? Sayang. Lihat aku. Aku sering dirasa akhir-akhir ini. Selalu minta uang muka ke keuangan. Ribet banget, kan? Sayang, maaf aku nggak kepikiran. Ini kartuku. Pakai sesukamu. Makasih, sayang. Tunggu Jingchen. Minta kartuku buat biayain selingkuhannya. Enggak mungkin. Pasti ada yang salah. Di kartu VP Black Gold. Di kota Hai, cuma si Oceania Group yang punya kartu ini. Singtong, kamu istri si Oceania Group. Pantas kamu cantik banget. Jadi Pak Gu tiap hari ke sini. Katanya Pak Gu itu budak istri. Ternyata beneran. Aku juga dengar ada preman pernah ganggu Nyonya Gu. Besoknya dia udah di jalan, semua ulatnya dipotong.
Kucing Jana. Semalam aku melahirkan susah. Aku hampir mati kesakitan. Dan kamu nggak ada. Terus kamu bilang lagi sibuk banget. Dan aku bodohnya percaya. Ternyata sibukmu itu sama perempuan lain. Sekarang kalian semua tahu siapa aku. Kalian harus tahu, aku selalu dapat apa yang aku mau. Direktur Zhao, aku punya seluruh Shengye Group di belakangku. Kamu yakin mau cari masalah sama aku? Nona Wen, perusahaan kami ini bisnis juga kan? Kami harus cari uang. Gimana kalau depositmu kami balikin 2 kali lipat? Aku kasih kamu suite baru dan kasur. Lihat nih, penthouse dan tim perawat. Aku pesan duluan. Anakku lahir lemah. Tanpa perawatan ahli, dia bisa mati kapan aja. Kamu direktur pusat ini. Kok bisa taruh nyawa bayi? Nyonya Wen, ini Wencing, mau nyalahin? Salahin anakmu. Punya ibu nggak guna kayak kamu. Dia cuma bakal sengsara hidup. Sedih mati aja. Kamu bilang apa? Nyonya aku bilang yang bener. Jutaan, uang receh buat orang kaya. Tapi buat orang biasa, tuh duit gede banget. Wencing, lepasin aja suitenya. Siapa tahu nyonya aku senang. Dia kasih kamu kamar. Kalau enggak, kamu dan anakmu bakal ditendang keluar. Kamu yakin banget? Dia punya 5 juta. Wencing, udah 5 tahun. Masih aja, salah dan menyedihkan. Direktur Zhao, gesek ini. Kasihan deh, lihat baik-baik. Kekayaan yang asli. Suamiku kasih aku kartu tanpa batas. Kok bisa gagal? Kartuku. Aku bisa blokir kapan aja. Gesek lagi. Pembayaran gagal. Kartu ini udah diblokir. Pasti mesinnya yang rusak. Direktur Zhao, karena dia nggak bisa bayar. Suite dan timnya Tetap punya aku. Enak aja. Kartu nggak jalan. Bukan berarti aku miskin. Sayang, aku butuh uang sekarang. Kurang 5 juta. Transfer sekarang dong. 5 juta aja nggak bisa gesek. Pasti siu apaan tuh? Pasti. Langsung kan? Jalan. Ngomong apa sih lu? sayang, aku kirim sekarang. Itu beneran Gu Jingchen. Gu Jingchen. Nama status dan hartamu. Aku yang kasih. Dan kamu berani pelihara selingkuhan di depan mataku. Dan punya anak haram. Alipay terima 5 juta yuan. Lihat tuh. Itu baru namanya power. Bukan cuma 5 juta. 50 juta pun 500. Nyonya gue bisa keluarin gampang. Beda sama orang tertentu. Saldo bank lo aja nggak sampai 6 digit kan? Wencing. Dulu waktu kuliah, ya cowok-cowok ngerubungin lo. Kadang ngabisin duit buat lo. Tapi sekarang, lo cuma barang bekas. Omam lo juga udah buang lo. Apa yang lo punya buat saingan sama gua? Bawa anak lumpuh lo itu. Pergi dari sini. Gak, kemasan. Siapapun yang ancam anak gua nggak bakal. Nona Wen, 5 juta itu bukan jumlah kecil loh. Buat keluarga biasa, itu udah banyak banget. Gimana kalau gue balikin deposit lo 2 kali lipat? Kalau lo tetap untung kan? Gue peringatin lo, jangan cari masalah. Lo cuma malu-maluin diri. Lu nggak punya backing cowok, mau lawan nyonya gue? Apa mau jual rumah lu buat duit? Gue tinggal di sini. Cuma mau hidup tenang dan damai. Tapi siapa sangka gue ketemu penjilat menyedihkan. Li Xingtong, lu mau lihat siapa yang lebih kaya? Oke? Ayo bandingin. Pembayaran diterima 10 juta. $10 juta. Gila banget. Ya ampun, 10 juta gitu aja. Jangan-jangan dia waris rahasia.
20 juta mah kecil. Jangan lupa, suamiku pimpin grup Shengye. Nilainya miliaran. Nyonya bener. Kayak apapun, nggak bisa lawan Cheng Ye. Terus dia om, kasih duit putus. Kencing. Suamiku bilang, apapun yang aku mau, dia yang bayar. Kamu nggak bisa lawan aku. Pembayaran diterima 15 juta yuan. Istri CEO emang beda. Jutaan. Cuman uang receh. Suamimu pakai duit aku tuh. Lihat aja sejauh mana. Gu Jingchen mau bela pelakor sama anak haramnya. Sejauh mana dia mau? 20 juta. Siapa aja bisa omong. Ngomong doang lah gampang sayang. Pembayaran diterima 20 juta yuan. Lanjut. Nyonya Li, masih mau? Sayang, aku mau tes SMS. Udah transfer 5 juta. Makasih sayang. Sayang, grup ini bukan cuma punya aku. Aku cuma dapat 20 juta sebulan. Jadi pakai dengan bijak. Paham. Wencing, maksud lu apa? Li Xingtong. Lu tahu nggak apa artinya naikin harga? Berapapun yang lu keluarin, Gue tambahin 5 juta lagi. kalau lu mau cari uang buat tempat ini, ayo kita main. Gue siap total. Wencing. Lu lagi main-mainin gua. Bukannya lu bilang yang kaya yang bikin aturan. Gua udah mau baik-baik, tapi lu nggak ngerti. Ayo lihat siapa yang lebih kaya. Li Xingtong. Lu ngaku isi Ocean Ye kan? Beberapa juta harusnya. Uang receh buat lu kan? Mau mundur sekarang? Nyonya, si Wencing ini kayaknya cuman punya segini doang. Naikin sekali lagi. Dia pasti nggak bisa ngikutin. Baik Nyonya, hancurin dia pakai duit. Gue kayak, tapi gue nggak bodoh. Dia jelas lagi main-mainin gue. Iya main-mainin lu. Terus kenapa? Jalan. Wencing, lo mukul gue. Lu tahu gua siapa? Ya ampun, dia mukul istri CEO Shengye. Wencing ini pasti punya orang kuat di belakang kan? Kita lihat aja nanti gimana. Lo mukul gue. Lo mati hari ini. Hei sayang. Kamu dipukul? Itu cewek yang aku ceritain. Waktu kuliah dulu. Selalu lawan aku. Jalan itu. Dia mau sudah aku. Aku bilang enggak. Jadi dia mukul aku. Siapa berani mukul wanita gua? Wanita Gu Jingchen. Sayang, gua datang. Mas selesai. Dia bakal berlutut minta maaf. Kalian dengar semua. Suami gua CEO grup Shengye. Gu Jingchen. Kalau lu nggak bantu gua, lu lawan suami gua. Lawan grup Shengye. Nyonya, kami di pihak Anda tentu saja. Tahan dia. Lu cuti bajunya. Gua mau dia berlutut dan minta maaf. Emang kenapa kalau Gu Jingchen? Di kota Hai, nggak ada yang berani ancam gua. Dengerin, kalau kamu bantu mereka, kamu bakal nyesel. Nggak guna. Wencing, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sweet ini mau ngalah atau enggak? Nona Wen, Shengye yang kuasain kota ini. Nggak ada yang berani lawan dia. Menurutku kamu... Nggak mau. Udah aku bilang, Penthouse punya cahaya paling bagus. Anakku lahir lemah. Perawatan buruk bisa bunuh dia. Demi dia, aku nggak mau nyerah. Aku nggak bakal mundur. Kita dan tim perawat ini harus layanin aku. Kamu nggak mampu bayar. Kamu Oke, tunggu sini. suamiku udah datang. Anakku nggak bakal lihat matahari. Dia mungkin nggak bakal lihat hari esok sama sekali. Kenapa kamu pukul aku? Li Xingtong, kamu berani sentuh sehelai rambut anakku. Aku bunuh kamu. Omong besar dari kamu.
Sayang, akhirnya kamu datang. Jalan itu, dia tampar mukaku sampai bengkak. Kamu pukul istriku. Aku mau dia mati. Gu Jingchen, kamu yakin mau aku mati? Sial. Pukul istriku, dia mati. Gu Jingchen. Lukanya sakit banget. Sayang, setelah saya atas di sini, punya tim dan perawatan terbaik buat anak kita. Perawatan paling bagus. Aku susah pindah ke sana. Oke. Cuma sweet doang. Istriku mau itu. Dia dapat. Gu Jingchen. Kamu beneran? Kamu khianati aku? Nona, kamu nggak apa? Nona, lukamu sobek. Bawa dia ke ruang periksa. Mana? Dekan siya antara aku ke dia. Mau lihat siapa yang berani ambil sweetku. Oke. Ayo, mari. Sayang. Sweet ini kelihatan nyaman tapi biasa aja sih. Sweet ini ibunya yang atur sendiri. Jauh lebih bagus dari kamar yang lain. Dia di mana? Suruh dia keluar. Berapa? Sebut harganya. Baru dapat kabar. Ibu itu agak nggak enak badan. Dia pergi ke ruang periksa. Kayaknya dia lihat Pak Gu datang. Takut terus pura-pura sakit. Sayang, suite yang gini nih, ini lantai privat. Dengan tim terbaik juga. Jadi kan, ini nunjukin status kita. Kita harus pindah ke sini. Pak Gu, yang di sini cuma perempuan murahan. Dia nggak bisa lawan nyonya. Saya kan tahu kamu dengar semua kan. Istri dan anakku mau pindah. Suruh orang sekarang buang sampahnya. Singkirin semuanya. Aku, ibu yang pesan sweet ini, bikin aturan. Berapapun yang kamu tawar, dia tambah 5 juta lagi. Ini semua cuma buat sweet. Udah berapa dia? Segini, 2 juta. 20 juta. Cuma buat penthouse suite doang. 20 juta. Kenapa nggak sekalian rampok aja? Aku, gini ceritanya. Suite ini aja, plus pengasuh dan perawatan terbaik, udah 1 juta. Istri Anda naikin jadi 5 juta. Terus ibu itu jadi gila dan naikin ke 20 juta. Sayang, Itu perempuan sialan. Dia duluan yang provokasi. Pak Gu, Anda pimpin Shengye Group. 20 juta doang. Buat lawan Anda, lucu banget. Benar. Dia tampar muka istri Anda, pakai 20 juta. 20 juta ini cuma uang receh buat kamu. Cewek itu sombong banget. Berani-beraninya dia nawar lawan kamu. Oke, cuma 20 juta. Aku tawar 30. Pak Gu, Anda dermawan sekali. Tunggu, saya telepon nyonya itu dulu. Kalau dia nggak mau nyamain, suite ini tadi milik Anda. Tunggu. Makasih sayang. Nona Wen, Anda baru pendarahan berat. Kondisi Anda masih lemah. Jangan terlalu emosi. Nona, kamu percaya banget sama dia? Si kucing Chanina. Dia udah keterlaluan banget. Nona Wen, suite yang Anda pesan. Pak Gu baru naikin 30 juta. Anda mau nyamain? Sweet ini aku nggak mau. Suara tadi kok kenal ya? Jangan-jangan Suara itu. Selamat, Bu. Suite ini jadi milik Ibu. Nggak mungkin. Bukan dia. Dia pintar juga. Dia tahu nggak bisa lawan ibu. Jadi dia nyerah saja. Ya, hemat jutaan kalau nyerah dari awal. Gak ada orang yang nggak pernah belajar. Salah dia sendiri.
Emang salah dia. Dia nggak punya suami kayak suami aku. Mana bisa lawan aku? Aduh, ibu beruntung banget ya. Nona, kenapa kasih sweetnya ke mereka? Nanan lagi nggak enak badan. Berisik banget sini. Nggak bagus buat dia. Mereka mau banget sweetnya ini kan. Kasih aja ke mereka. Kabarin tim medis. Besok ketemu di villa. Oke. Pembayaran diterima. 30 juta yuan. Jackpot. Dekan Zhao, kamu tahu posisiku di Haicheng? Makanya aku mau pasti dapat. Siapa yang dapat tempat ini? Perlu aku bilang? Oh iya. Pak Gu, tenang aja. Aku urus sekarang. Bersihin kamarnya. Istri Anda bisa masuk segera. Sayang, kamu manis banget. Dasar nakal. Wah, aku manjain istrinya banget. Kaya, ganteng, dan setia. Kok gue aku nggak dapet ya? Pria sempurna. Oke, panggil tim medis sekarang. Aku mau cobain pijat dari tim perawatan terbaik. Hari ini, aku mau nikmatin ini. Tekan berita buruk. Tim perawatan Nyonya Wen baru bilang mereka nggak datang. Mana jalan itu? Di sana? Nona, ayo pergi. Nyonya Wen. Nyonya Wen, sesuai permintaan Anda, saya simpan semua rekamannya. Dari pusat itu, juga saya cek 3 tahun catatan perjalanan Pak Bu. Sejak tahun lalu, di tanggal 1, 15, 25, Pak Bu cuti untuk dinas luar. 3 hari itu tiap bulan, dia habiskan sama Li Singtong. Jadi setahun lalu, mereka udah selingkuh. Dan dia cepat hamil. Terus, tahun ini saya temukan Pak Gu. Bayar semua tagihan keluarganya. Pakai dana grup miliaran paling sedikit. Kumpulkan bukti dulu. Jangan sampai ketahuan. Nyonya Wen, kenapa nggak bongkar sekarang? Gu Jingchen pimpin grup. Udah setahun lebih. Kebanyakan pemegang saham terikat sama dia. Kalau aku gegabah, belum tentu aku menang. Harus direncanakan matang. Baik. Gu Jingchen, aku yang angkat kamu ke atas. Dan aku bisa jatuhkan kamu lagi. Ayo. Oke. Halo Nyonya Wen. Nona. Ayo. Pak Gu, Nyonya Wen berbawa bayi dan pergi dari sini. Gua udah bayar 30 juta. Dan ini cara kerja kalian? Pak Gu, tim medis ini dia yang sewa, dia sendiri yang bawa mereka dari luar negeri. Dia udah pergi, kita nggak bisa apa-apa. Wencing. Perempuan sialan itu nipu gua. Siapa namanya? Namanya Wencing. Nipu kita 30 juta. Dan curi tim medis kita. Sayang, jangan biarin dia lolos. Coba ulangi. Siapa namanya? Wencing. Sayang, kenapa? Emang kenapa kalau dia Wencing? Kenapa kamu tegang banget? Pergi. Cari formulir yang bisa tanda tangani. Tunjukin ke gua. Sayang, kamu ngapain sih? Dia curi tim medis kita. Dia cuma nenek-nenek tua. Kenapa heboh banget? Kecuali kamu dan Wen. Sayang, kapan kamu pulang? Hari itu nama di telepon. Kayaknya ada kata Wen deh. Jangan-jangan perempuan yang telepon Jingchen itu Wencing. Meski ini bukan tulisan Wencing. Wencing selalu mau yang terbaik. Tempat ini kecil banget.
Dia nggak bakal pilih yang ini. Cuman kebetulan namanya sama. Sayang, kamu kenapa sih? Jangan bilang kamu tidur sama Wencing itu. Nggak mungkin. Aku cinta kamu. Kamu kasih aku anak. Aku cuma mau. Ingat namanya baik-baik, biar aku bisa balas dendam. Aku, Dingseng Group menghubungi, mau kerjasama, pemegang saham menunggu Anda. Dingseng Group. Aku ke sana. Dingseng Group itu raksasa global. Dulu sekarang ada di kota Hai. Yang cukup bagus buat Dingseng. Nggak nyangka mereka datang ke kita buat kerjasama. Sayang, ada kabar baik ya? Sayang, kamu dan anak kita jimat keberuntunganku. Suamimu baru dapat proyek besar. Balik ke suite, tunggu kabar baik. Hei, suruh orang ikutin dia. Gu Jingzhen. Aku mau lihat perempuan macam apa yang nempel sama dia. Aku harus cari tahu siapa. Yang godain suamiku, apa itu Wencing? Atau perempuan lain? Pak Wen, lihat anak ini. Dia mirip banget sama Cingking. Kalau udah besar, pasti jadi cantik banget. Temurun dari kamu. Anak kecil ini, aku makin sayang tiap hari. Beberapa tahun ini, kita sibuk sama bisnis di luar negeri. Kita jadi lawai sama Cingking. Dia masih masa nifas. Dan aku ibunya, aku nggak bisa bantu dia. Aku udah pesan tiket pulang sebulan lagi. Pesta serapanan bayi, kita harus datang. Oh iya, Cingking mendirikan grup Shengye. Berkembang bagus beberapa tahun ini. Cingking bilang setelah dia hamil, dia serahin ke Gu Jingzhen. Sekarang bayinya udah lahir. Kamu santai aja, bisnis keluarga, biar Gu Jingzhen yang urus semua. Dulu aku pikir Gu Jingzhen kelihatan terlalu dingin. Nggak cocok buat Cingking. Tapi sekarang mereka kelihatan bahagia. Aku lega sekarang. Aku udah bilang ke petinggi Dingseng, kasih Shengye proyek 10 miliar. Anggap aja. Kasih kesempatan buat Gu Jingzhen. Pak Gu, grup Dingseng keluar negeri berencana kembangkan distrik barat. Investasi 10 miliar. Tim kita perkirakan kalau kita dapat proyek ini, untungnya minimal 2 kali lipat. 10 miliar. Total aset Shengye cuma 5 miliar. Kalau kita dapetin proyek ini di Haicheng, tunggu. Di seluruh provinsi selatan, Shengye bakal nomor 1. Kalau aku bisa tutup deal ini, aku bakal bernilai 10 miliar. Miliarder raksasa. Shengye. Wencing. Aku nggak peduli sama mereka. Bisue, ambilin air panas. Sayang, kok kamu di sini? Memang gak boleh. Sayang, bukan gitu maksudku. Maksudku, bukannya kamu di rumah sakit. Kamu udah keluar, dan nggak bilang aku. Aku jemput dong. Wencing dulu nggak pernah nolak sentuhanku. Ada apa sih? Sayang, gara-gara aku nggak nemenin kamu ya. Kamu marah. Ini salahku semua. Istriku lagi istirahat habis melahirkan. Dan aku sibuk kerja terus. Aku brengsek ya. Gimana kalau aku batalin semua kerja habis ini dan temenin kamu di rumah? Maaf. Gu Jingzhen, dulu aku percaya semua rayuan dan bohongmu. Kenapa aku nggak pernah sadar kamu itu palsu banget? Sayang, kerjaan penting. Oh iya, sayang. Ada kabar bagus nih. Dingseng mau kerja sama Shengye. Dingseng? Itu kan punya mama papa di luar negeri tadi. Dingseng mau kasih Shengye 10 miliar. Bayinya demam. Jantungnya juga cepat. Tim medis, kapan bisa datang? Baru tengah malam.
Nggak bisa. Kita pergi sekarang. Tolong siapin mobil. Sayang, bayangin saya susut nangis terus. Aku takut banget. Oke, aku kesana sekarang. Sayang, ada urusan mendadak di kantor. Kamu duluan sama supir ya? Aku nyusul nanti. Kucing Chen, jadi di matamu, kerjaan lebih penting dari anak kita? Dokter, anak saya gimana? Dia prematur, jantungnya belum sempurna. Dari yang kami lihat, kemungkinan ada kelainan jantung. Perlu tes lebih lanjut. Dia udah mulai muntah dan demam. Harus cepat dipastikan. Kalau udah pasti, dia harus dirawat dan dioperasi. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Cuma Dr. Zhang di Haicheng yang bisa operasi ini. Oh iya, dia di klinik. Cepat temui dia sekarang. Saya tes dulu ya. Terima kasih, Tante Shui. Jaga Nana ya. Aku segera balik. Tolong selamatkan anak saya. Saya tahu kondisinya. Tenang aja. Saya ke ruang operasi buat persiapan. Tunggu. Kamu nggak boleh pergi. Li Xingtong. Mau apa kamu? Wah. Aku butuh Dr. Zhang. Maaf, jam praktekku udah selesai hari ini. Kamu bisa ke dokter lain. Duluan, aku pergi dulu. Siapa bilang boleh pergi? Kamu ngapain sih? Anakku tersedak susu. Ini serius banget. Kamu harus periksa dia. Anakku cuma tersedak susu. Dokter manapun bisa tangani. Anakku sakit jantung. Dia nunggu operasi Dr. Zhang. Tolong dong. Minggir. Betul itu, Bu. Aku ngerti kamu khawatir, tapi anak ibu ini lebih kritis. Aku harus ke sana buat operasi, biar aku lewat. Kak, dia yang kakak ceritain itu. Yang nyuri sweet kakak. Wencing, kan? Tunggu, kenapa dia terus rebut semua dari kakak? Aku nggak mau minggir. Anakku baru tersedak susu. Mukanya merah semua. Ini juga darurat, tahu? Sampai kamu urus keponakanku. Kamu nggak boleh kemana-mana. Li Xingtong. Udah selesai belum? Minggir. Nggak mau. Emang mau apa kamu? Nyawa anakku jauh lebih berharga dari anakmu yang murahan. Jauh lebih berharga. Wencing. Kamu pukul aku. Minggir. Kamu pikir aku ini baik hati? Kamu oke? Dokter, aku baik. Dan aku sekarat. Nggak ada waktu. Kita harus pergi sekarang. Kalau Wencing beneran punya hubungan sama suamiku, anak itu satu-satunya kartu dia. Kalau anaknya mati, apalagi yang dia punya buat lawan aku? Tianci, jaga pintunya. Kalau Dok Zhang Nggak mau ikut kita. Jangan biarin siapapun keluar. Siap. Asisten saya bisa periksa anak Anda. Tapi ibu ini, kasus anaknya sangat darurat. Sekarang Anda hentikan ini. Waktu kita habis. dengerin baik-baik ya. Nyawa anakku jauh lebih berharga dari anaknya. Bukan gitu maksudku. Dok Zhang, Kamu nggak tahu aku siapa ya? satu kata dariku. Bisa jatuhkan kamu dari kepala. Jadi dokter biasa. Atau aku bisa tendang kamu dari rumah sakit ini. Ya ampun, ini nggak adil banget. Bayi tersedak susu itu biasa. Emang seburuk apa sih? Kenapa Direktur Zhang harus pergi? Lebay banget. Tutup mulut kalian sekarang. Ngomong sekali lagi. Gigi kalian gua rontok kan? Bu, saya paham perasaan ibu. Bagi kami dokter, semua pasien itu sama. Mbak, anaknya ini darurat banget. Kalau nggak percaya, ikut kami lihat sendiri. Ngapain gua lihat orang miskin itu? Kamu. Tenang, jangan pancing mereka. Li Xingtong, apa yang harus gua lakuin? Biar lo mau minggir. Tadi lu sok jagoan kan? Aku bahkan bawa seluruh tim medis. Hebat banget loh. Masih butuh Direktur Zhang. Timnya belum datang. Anak saya nggak bisa nunggu lagi. Terus kenapa? Anak saya juga darurat.
Dia butuh Direktur Zhang. Direktur Zhang, kami juga pasien. Anda nggak bisa tinggalkan. Anak saya mati. Kalau anak saya, kenapa? Kamu bisa tanggung jawab. Tapi anak Anda cuma tersedak susu doang. Anak saya sakit jantung. Dia nunggu operasi. Kalau anak saya itu berharga. Masalah sekecil apapun, suami saya langsung khawatir. Siapa suami kamu? Waktu dia nggak bicara. Wan masak. CEO Shenge Group. Gu Jingchen. Jadi ini grup Shengye, anak si E. Pantas saja dia sombong. Gadis kecil, menyerah aja deh. Aku dengar pemegang saham utama sini itu grup Shengye. Kamu nggak bisa lawan dia. Direktur Zhang, dengar ya. Keponakan saya ini adalah harta kakak ipar saya. Kalau berani abaikan dia, kakak ipar saya nggak akan biarkan. Direktur Zhang, takut kan? Kalau gitu ikut aku. Dengan skill hebatmu, jangan buang buat orang miskin itu. Rawat anakku dengan baik. Mungkin suamiku senang dan kasih kamu naik gaji. Jadikan kamu direktur, siapa tahu. Singtong. Kamu pakai nama grup Shengye buat nindas orang. Sekarang mau main nyawa. Jadi di matamu nggak punya kuasa. Berarti pantas gini. Ya, emang gitu. Salahkan dirimu nggak punya suami yang berkuasa kayak kakakku. Nyawa anakku lebih berharga dari kamu. Oke, aku telepon Gu Jingchen sekarang. Kita lihat gimana dia lindungi kamu. HP-ku! Kok kamu punya nomor suamiku? Jawab. Apa hubungan kalian? Li Xingtong. Aku peringatkan terakhir kali. Singkir! Atau aku bunuh kamu. Atau aku bunuh kamu. Oke, bunuh aja. Kalau aku mati, anakmu juga ikut mati. Tenang dulu. Saya panggil dekan. Biar dia urus. Silakan, panggil siapapun. Mau Tuhan sendiri yang datang. Aku nggak akan serahin kau ke Wencing. Li Xingtong, Sweet udah aku kasihin ke kamu. Kenapa masih lawan aku? Sweet itu. Kau pikir aku peduli? Ini tim medis. Dasar jalan. Kau tipu aku dulu. Rugi 30 juta. Sekarang kau di tanganku. Kau pikir aku bakal lepasin kau gitu aja? Kalau anakku kenapa-napa, Gu Jingchen nggak akan ampuni kau. Oh ya. Akhirnya ngaku. Kau dan Gu Jingchen ada hubungan. jawab. Anak haram itu. Itu anak kalian ya? Dengerin ya. Anakku bukan. Anakku dia. Li Xingtong, ku ingatkan kau. Kalau kau tunda perawatan anakku, Kebuat. kau menyesal hidup. Kau pukul kakakku. Kubunuh kau. Berhenti. Ada apa ini? Dekan. Dekan Zhou kan? Suami saya Gu Jingchen. Anak saya butuh perawatan Dr. Zhang sekarang. Tapi jalan ini menghalangi dia. Dan dia nyakitin aku. Mau gimana? Anda tahu? Dia istri Gu Jingchen. Pak Gu pemegang saham besar. Rumah sakit lagi masa transisi. Kalau kita bikin Pak Gu marah, jadi Nyonya, jangan bikin masalah di sini. Kalau Anda ganggu kerja dokter, saya akan bertindak. Anda dan anak Anda akan diusir. Shengye baru mulai tahun ini investasi di sini. Jadi Zhou Yunjin nggak kenal aku. Dekan Zhou, bukan begitu kejadiannya. Anak nyonya ini lahir dengan cacat jantung. Dia di ruang operasi, nunggu operasi dari saya. Di depan Dekan Zhou, kamu nggak boleh bicara. Dekan Zhou, dia memutar balik fakta. Anaknya cuma tersedak susu, tapi anak saya bisa mati. Dia halangi Dr. Zhang, cegah dia dari operasi. Anda dekannya mau bela dia soal omong kosong ini. Anak Anda, saya kirim dokter lain. Dr. Zhang, ikut Nyonya Gu. Wencing, lihat itu. Itu namanya kekuasaan. Anak saya sekarang baik-baik saja. Tapi
Cuma dengan satu kata dari saya, ini dari weekend juga berani. Operasi anak kamu. Zhou Yuanzheng, kamu jelas orang yang salah. Saya CEO Shengye Group. Wen Jing. Wen Jing, kalian terus bohong. Mulai ngarang cerita. Semua tahu CEO Shengye Group. Namanya Gu. Ya, lihat aja cara dia dandan. Dia bukan CEO. Bohong kayak gitu. Langsung ketahuan begitu ngomong. Kalian semua lihat, ini foto suamiku, Gu Jingchen. Dan cewek murahan ini rebut suami. Jadi dia beneran nyonyaku. Nyonya, kalau kamu terus begini dan ganggu Dokter Zhang, aku usir kamu dan anakmu dari sini. Lepasin aku. Zhou Yuanzheng, telepon Gu Jingchen. Sekarang juga. Suruh dia temui aku. Dia pede banget. Jangan-jangan dia jujur? Wen Jing, karena kamu pengen tahu banget siapa yang Jingchen sayang. Oke, buat kamu. Sayang, anak nangis cari kamu. Kok belum pulang juga? Enggak, ke rumah sakit sekarang. Ayo, siapin mobil. Oke, aku OTW. Sayang, ada urusan mendadak di kantor. Suruh supir antar kamu dulu. Aku nyusul nanti. Gu Jingchen, jadi kamu nggak kerja tadi? Kamu ke anak harammu gitu? Jadi di matamu, anak harammu keselek susu lebih penting dari anak buah kita yang sakit. Sayang, ada yang halangin aku. Nggak mau biarkan aku mengambil keputusan buat obatin anak kita. Siapa yang berani? Kalau anakku telat ditangani, mereka bakal bayar. Gu Jingchen. Suara itu. Itu Wen Jing. Dasar jalang, mau ngadu ke abangku? Aku kasih tahu ya, abangku paling sayang sama kakakku. Jangan liatin, pergi sana. Sayang, ada perempuan di sini sekarang. Katanya anaknya punya cacat jantung sejak lahir. Dia mau bawa Dokter Zhang. Boleh gak aku izinin? Atau enggak? Nggak boleh. Anak keselak. Gimana kalau tenggorokannya luka? Nyawa anaknya nggak bisa. Lebih penting dari anakku. Tunggu di situ. Aku kesana sekarang. Lihat aja, siapa berani halangi aku bawa Dokter Zhang. Dekanzo, kalian dengar kan tadi? Suamiku bilang, nggak boleh. Dokter Zhang, sekarang mau ikut siapa? Nggak perlu ragu lagi kan? Dekan, Ikut nyonya gua aja. Jangan. Nona kecil sekarang. Dokter Zhang, aku mohon tolong selamatkan anakku. Dia masih kecil. Dia belum melihat dunia. Dia nggak boleh mati. Aku mohon tolong selamatkan dia. Jangan! Salah orang yang dimohon. Tolong, aku mohon. Wen Jing, kira kamu lebih kuat. Cuma segitu? Li Xingtong. Maafkan aku. Maaf banget. Lampiaskan saja ke aku. Tapi anakku butuh Dokter Zhang buat operasinya. Ya aku marah. Tapi cuma nunduk nggak cukup. Aku masih kesal. Paling enggak, berlutut dulu. Kamu baru pukul kakakku? Jadi, Kalau kamu tampar dirimu 100 kali, mungkin dia bisa tenang. Baru Dokter Zhang bisa bantu kamu. Kamu ketahuan banget. Minggir. Siapa sih lo? Ini kan kalian aja nunduk ke kakakku. Lu gak berhak ngomong. Pergi sana.
Wencing. Situasinya, kamu lihat sendiri. Satu kata dariku. Anakmu. Mati hari ini. Berlutut. Atau nggak bisa. Kamu pilih. Aku berlutut. Ya ampun. Rasanya enak banget. Oke, Direktur Zhang, ikut kamu. Nggak bisa. Li Xingtong, kamu janji kalau aku berlutut, kamu biarkan ya operasi anakku. Tepati janjimu. Abangku yang bilang, bukan urusanku. Kamu kejam banget, Li Xingtong. Yancy, tampar mukanya. Biar aku puas sedikit. Siap. Berhenti. Gu Jingzhen, Aduh, sakit. Kamu oke? Gu Jingzhen, brengsek. Kenapa kamu pukul dia? sayang. Kamu oke? Dia. Jingzhen mukul aku. Gara-gara jalang ini. Apa dia lebih sayang dia daripada aku? Kalian berdua ngapain sih? Pak Gu, anak perempuan ibu ini punya masalah jantung. Dia nunggu dokter Chang buat operasi. Apa? Terus ngapain nunggu? Pergi sekarang. Tapi Nyonya Gu, Apa sih kamu? Kalian lamakan ya. Pergi. oke. Ikut saya. Gu Jingzhen, Kalau anakku nggak selamat, aku nggak akan maafin kamu. Nggak guna. Kamu rusak semuanya. Operasinya lancar, tapi bayinya lemah. Butuh waktu pulih. Jaga baik-baik ya. Dokter Zhang, terima kasih. Maafkan aku. Tadi pagi, aku nggak punya pilihan. Semoga kamu ngerti. Bukan salahmu. Nona, udah aman sekarang tim medisnya. Mereka tiba beberapa jam lagi. Jangan khawatir. Sayang. Sayang, aku yang salah. Kalau ini bikin tenang, pukul aku sepuasmu. Aku nggak lawan. Gu Jingzhen, gara-gara kamu, Nana hampir mati. Gimana aku bisa tenang? Sayang, aku sumpah. Aku tidak tahu Nana sakit separah ini. Memang kalau tahu kenapa? Di matamu, Nana, apa dia bisa bandingin anak dari Li Xingtong? Enggak. Enggak sama sekali. Aku sama Li Xingtong nggak ada apa-apa. Dia sambung sama aku. Suaminya meninggal 6 bulan lalu. Aku kasihan sama dia. Jadi aku bantu dia dan anaknya. Aku nggak pernah selingkuh. Beneran? Beneran sayang. Tolong percaya aku. Aku nggak akan lembek lagi sama mereka. Aku percaya kamu. Wencing emang cewek buta cinta banget. Dia percaya apapun yang aku bilang. Cewek bodoh ini pantas jadi batu loncatan buat aku. Gu Jingzhen, di pesta sebulan anak. Kita selesaikan semua urusan kita sekaligus. Kak, sejak kakak bikin ribut di rumah sakit, suami kakak jadi cuek kan? Kakak nggak takut sama sekali. Dia bahkan nggak angkat teleponku. Mau gimana lagi? Kakak udah kasih dia anak laki-laki. Tinggal selangkah jadi kaya. Udah di depan mata banget. Masa mau nyerahin posisi Nyonya Siom ke Wencing? Ya nggak mau lah. Wencing, cewek murahan itu. Dia beneran tinggal sama Jingzhen. Ini villa gede banget. Kakak ditaruh di apartemen jelek ini. Tapi dia tinggal di rumah mewah sama dia. Donali, tebakan Anda benar. Wencing dan Tuan Gu memang deket. Kami
Kami juga tahu besok Wencing di Hotel Continental ngadain pesta selapan anak-anaknya. Tuanku juga akan datang. Anakku aja nggak dapat pesta. Anak haram Wencing Dapat pesta di Continental. Kak, pikirin dong. Tengok dan sampai cewek itu rebut posisi kakak. Kamu benar. Aku pergi dulu. Wencing, gelar istri CEO Shengye Group. Harus jadi milikku. Awas kamu berani rebut. Pak Wen, surat pengaliannya udah siap. Kalau kalian berdua tanda tangan, langsung berlaku. Gu Jingchen di sisiku 3 tahun. Semua demi ini. Wencing, aku nggak punya orang tua. Ini semua yang aku punya. Mulai sekarang kamu keluargaku. Satu-satunya, aku akan masuk keluarga Wen. Mau nikah sama aku? Mau? Waktu itu, aku jatuh cinta sama ketulusannya, keberaniannya, semangatnya. Tapi aku nggak tahu, semua janjinya cuma kebohongan belaka. Yang dia mau, cuma injak aku, buat naik ke puncak. Jadi, kamu tetap mau kasih Shengye Group ke dia. Tanpa kayu panjang, mana bisa dapat ikan besar? Coba lihat. 2 minggu lalu, sesuai perintah Anda, saya pasang kamera tersembunyi di kantor Pak Gu. Nggak nyangka dapat ini. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Dasar jalang. Gu Jingchen, kamu udah nggak sabar ya? Pak Gu kira kamu udah maafin dia. Jadi, dia kasih Li Xingtong akses masuk. Dia bisa keluar masuk bebas. Terus juga, dia mau masukin Li Tianqi ke tim proyek. Li Xingtong terobsesi sama abangnya. Keluarga dia tuh benalu semua. Gu Jingchen nggak bakal tenang lagi hidupnya. Tapi ya, semua ini bukan urusanku lagi. Setelah besok, kita selesai selamanya. Tapi kontrak miliaran dari Ding Seng masih di tangan Pak Gu. Dulu demi muka Gu Jingchen, aku nggak kasih tahu dia. Ding Seng Group selama ini dikelola keluargaku. Mereka lagi sakit, aku belum bilang ke mereka. Tapi kontrak miliaran itu miliknya. Dan kartu asku juga. Terus, apa rencana Nyonya? Ya, aku urus sekarang. Gu Jingchen, setelah besok, aku nggak perlu lihat wajah palsumu lagi. Sis, ini ballroom paling mewah di kota ini. Biayanya minimal 6 digit per orang. Suamimu bikin pesta buat bayi Wencing. Menurutmu, dia udah move on beneran? Sayang, aku dengar dari asisten An tadi. Besok Shengye di hotel mau ngadain pesta. Aku juga mau ikut. Sayang, kamu nggak kenal siapa-siapa di sana. Sayang, aku udah kasih kamu anak laki-laki. Pakai kesempatan ini buat umumin kita. Please. 3 hari lagi, dalam 3 hari kita nikah. Percaya aku janji kamu dan anak kita bakal punya status resmi. Jingchen nggak mau ajak aku ke pesta. Tapi di hari yang sama, di hotel yang sama, dia bikin pesta buat bayi Wencing. Tunggu, dia mau Wencing di pesta Shengye? Nggak boleh. Wencing nggak boleh muncul duluan. Oke,
Nanti gue hancurin mukanya. Lihat apa yang dia punya. Buat sama Jing Chen. Singtong, kita dengar lu butuh bantuan. Jadi kita buru-buru. Singtong, katanya Pak Gu dari Xiang Ye. Itu cowok lo. Kita ikut lo aja. Minta Pak Gu, kenalin kita dong. Iya benar. Jing Chen itu pacar gue. Tapi si Jalang Wencing godain dia. Dia hancurin kita. Nanti kalian kasih dia pelajaran. Kalau gue seneng, hadiah. Gue yang bayar. Ayo jalan. Hancurin. Ngapain kamu? Wencing, pakai uang suamiku. Beli baju buat diri sendiri. Buat pesta anakmu. Murahan banget. Uang suamimu. Siapa suamimu? Wencing, suami Singtong. Itu CEO Xiang Ye Group. Wan Gu, jangan pura-pura bodoh. Kamu godain tuanku tanpa malu. Tapi nggak mau ngaku. Aku bukan selingkuhan Gu Jingchen. Semua lihat ini. Ini suamiku Gu Jingchen. Sama perempuan ini pelukan mesra. Detektifku udah tahu. Malam-malam suamiku pergi. Dia sama perempuan ini. Wencing, fotonya ada di sini. Apa alasanmu? Waktu Singtong hamil, kamu naik keranjangnya. Sekarang pakai uangnya. Bikin pesta anak haram. Nggak punya malu ya? Istri asli udah di sini. Masih sombong. Wencing, nggak takut karma. Aku bukan selingkuhan Gu Jingchen. Anak, bukan anak haram. Kalau gitu jelasin foto ini. Ada apa sih? Bukannya Nyonya Wen istri tuanku. Kenapa dia dibentak kayak gini? Aku istri Gu Jingchen. Kapan Pak Gu nikah? Udah ada di mana-mana beritanya. Gu Jingchen udah punya istri. Ada apa ini? Berita itu Jing Chen sengaja bocorkan sendiri. Itu buat ngusir cewek-cewek licik yang mau godain dia. Itu semua bohong. Betul. Kakakku udah setahun sama dia. Dia nikah, pasti dia tahu kan? Cuma setahun. Li Xingtong. Aku nikah sama Gu Jingchen 3 tahun lalu. Kita semua tahu. Nyonya Wen sama Pak Gu udah nikah. Kamu nyerok masuk ke acara Nyonya Wen? Terus manggil dia. Selingkuhan? Kalau Pak Gu tahu, kamu tamat. Ya, kita semua bisa buktiin. Kalian semua belain dia. Katanya Pak Gu habiskan 30 juta buat perawatan Singtong. Dia bebas pakai mobil apa aja. Pakai baju desainer. Pak Gu sayang banget sama dia. Ngapain jadi selingkuhan? Aku juga mikir gitu. Singtong sama Pak Gu mesra banget. Nggak mungkin dia selingkuhan. Betul banget. Li Xingtong. Lihat baik-baik. Ini surat nikahku sama Gu Jingchen. Beneran Jingchen? Ini Jingchen. Nggak mungkin. Jingchen janji sama aku. Kita nikah 3 hari lagi. Suratnya ada di sini. Jadi Wencing beneran istri Pak Gu. Jadi, Wencing bukan pelakor. Li Xingtong yang pelakor. Diam lo. Kakakku bukan pelakor. Lu nggak percaya? Wencing. Lu palsu ini palsu kan? Lu pakai surat palsu ini buat usir gua. Biar lu bisa di samping Jingchen. Kayak lu punya hak. Ini pasti palsu. Ini cuma Wencing yang mau nipu kita semua. Gu Jingchen penting banget buat lo. Tapi gua nggak butuh dia. Kalian berdua kerja sama dan bohongin gua. Gua nggak maafin lu. Ngapain so suci gitu? Lo udah tahu dari dulu soal gua dan Jingchen. Tapi lo tetap nempel sama dia. Lo cuma mau jadi istrinya juga. Kalau bukan karena duit kakak ipar, mana mungkin lu tahan selama ini? Kalian semua emang juga jodoh jadi otak. Kalian nggak tahu ya. Nyonya Wen pimpin Xiang Ye Group. Gu Jingchen cuma suami masuk rumah Nyonya Wen.
Pak Gu nikah masuk ke keluarganya. Gila. Omong kosong itu. Lu, dasar jalan. Berani lu jelek-jelekin cowokku? Lu robek mulut lu. Lepas. Lepas. Gua peringatin lo. Kakak gua itu istri. Calon CEO Shengye. Macam-macam sama dia. Kakak ipar gua nggak bakal ampunin lo. Masih mimpi nikah sama orang kaya? Gu Jingchen aja susah jaga diri sendiri sekarang. Dia nggak bisa lindungin lu. Ngomong apa sih lu? Suami gua Gu Jingchen bakal jadi CEO Shengye Group. Seluruh Haicheng bakal jadi wilayah dia. Jangan pikir gara-gara dia adain pesta. Ultah pertama anak lu yang mewah, lu bisa kendaliin dia. Satu kata dari gua, lu bakal lenyap. Oh gitu? Sekarang gua penasaran. Gimana caranya dia usir gua? Dasar jalan. Masih sok jagoan padahal udah tamat. Kakak ipar gue ada di aula sekarang. Gua bilang ya. Lu tamat. Ya udah, kita lihat aja nanti. Suyan, lakuin sekarang. Pak Gu, setelah Anda dapat proyek miliaran Dingseng, Pak Wen akan umumkan hari ini bahwa kepemilikan Shengye jadi milik Anda. Mulai sekarang, Haicheng adalah kerajaan Anda. Kedepannya, saya butuh dukungan penuh dari semua pemegang saham. Suyan, Ngapain lu? Pak Gu, Pak Wen minta saya tunjukkan video ini ke Anda. Gua peringatin lo. Kakak gua itu istri. Calon CEO Shengye. Kakak ipar gua nggak ampunin lo. Gua peringatkan lo. Kakak gua itu istri. Calon CEO Shengye. Macam-macam sama dia. Kakak ipar gua nggak bakal diem. Kalau pemegang saham tahu gua selingkuh, posisi gua di perusahaan sana bisa terancam. Apaan nih? Matikan! Tuan Gu, dua orang ini bikin rusuh di pesta selapanan Nona. Tuan Wen minta Anda yang tangani sendiri. Tuan Gu, siapa dua orang ini? Percaya sama saya. Saya nggak kenal mereka sama sekali. Saya usir mereka berdua sekarang. Tuan Wen, mereka udah naik? Oke. Kalian, tunggu apa lagi? Bukannya kita udah sepakat kasih dia pelajaran? Siapa yang mukul paling keras? Gua carikan kerjasama dari Jingchen. Mau kaya, hajar dia habis-habisan. Muka wencing. Gua peringatkan lo, jangan kebanyakan gaya. Lu mau mati, masih berani sok jagoan. Berhenti kalian semua! Berhenti! Gu Jingchen, di antara kita, saatnya selesaikan urusan kita. Tuan Gu datang. Wenqing, kamu tamat sekarang. Kami mungkin ampuni kamu. Tapi tunggu, dia nggak akan lepaskan kamu. Dia bakal bunuh kamu karena Sayang, kok lama banget sih? Jalan ini, dia hampir bunuh aku. Li Xingtong, udah aku bilang kan, jangan datang hari ini. Kenapa nggak dengerin? Sayang, kenapa marah sama aku? kakak ipar. Kakakku lihat cewek murahan hari ini. Kayak nama kamu. Buat pesta. Jadi, dia datang hadapi dia. Betul banget. Sayang, anak kita udah 2 bulan sekarang. Kita belum adain pesta buat dia. Kok bisa malah adain buat dia? Menurutmu, kamu berhutang sama aku? Udah selesai bikin ribut. Sayang, kamu kenapa sih? Gu Jingchen, kapan dapat istri baru? Aku nggak tahu itu. Sayang, kenapa? Kamu sakit? Siapa suamimu? Lepas. Gu Jingchen, Kamu beneran tolak aku demi dia? Emang dia istimewa apanya? Tutup mulutmu. Kenapa Jingchen selalu bela Wenjing? Sayang, maaf. Aku telat. Kamu terluka. Aku usir mereka sekarang. Gu Jingchen, bukannya kamu bilang kamu sama Li Xingtong gak bawa apa sih itu pu? Terus kenapa dia panggil kamu suami? Kenapa? Kenapa dia rusak pesta sulapan anakku? Kenapa? Kenapa mereka sebut aku perebut suami?
Betul, kamu bikin masalah di pesta anakku. Siapa yang kasih nyali? Wangu, gitu. Singtong yang suruh kami. Singtong suruh kami datang dan hajar pelapornya. Jingchen, aku atau jalan ini? Pilih siapa? Sayang, kamu mukul aku demi perempuan ini. Kamu nggak pernah mukul aku. Kamu rusak pesta, putri tuanku. Dan berani tanya dia. Siapa kasih nyali? Buat sok berani. Bajingan, berani ngomong gitu sama kakakku. Hei bro, kenapa mukul aku? Bro siapa lo? Tutup mulut lo. Aku Jingchen. Yang satu ngaku istri kamu, yang satu panggil kamu bro. Masih ngelak soal hubungan kalian. Mereka cuma ngarang. Sayang, jangan dengerin bohong mereka. Bohong? Li Xingtong bilang, dia punya anak kamu. Itu juga bohong. Enggak, bukan. Tuanku baru jelasin ke kita. Dia nggak kenal dua orang ini. Tuanku bukan gitu. Nyonya Wen, jangan biarkan orang lain rusak hubungan sama suami. Tunggu. Kak, apa sih dia yang terjadi? Suami istri. Jadi Wencing beneran istri tuanku. Jadi kita tadi bantu selingkuhan hajar istri sah. Wencing. Guna-guna apa kamu? Kasih ke suamiku. Bodoh. Kakak ipar. Aku. Kamu dan Wencing. Dia istriku. Keluar kalian semua. Keluar. Bu Jingchen, lo bisa bilang dia istrimu semalam diranjang. Kamu bilang mau nikahi aku. Aku istrimu. Diranjang? Jadi Pak Gu mau ceraikan Nona Wen demi pelakor ini? Gu Jingchen. Malam sebelum pesta selapanan anak kita, kamu dirancang janji nikahi perempuan lain. Jadi kamu mau diusir aku hari ini? Atau besok? Cepat banget ya kamu. Yang bukan gitu. Biar aku jelaskan. Jingchen, ada apa yang nggak bisa dibilang? Dia punya aib soal kamu. Bilang aku bantu beresin. Dia lebih kaya dari aku, iya. Tapi yang dia bisa, aku juga bisa. Minggir, dasar bodoh. Sayang, kamu harus percaya aku. Anaknya bukan anakku. Aku nggak pernah selingkuh. Terus ini, gimana kamu jelasin ini? Suamiku, aku kangen banget sama kamu. Dasar calang. Selingkuh di kantor sekarang? Masih mau menyangkal? Ini menghina kecerdasan Pak Wen. Dan Pak Wen mau serahkan Sheng Ye ke dia. Sia-sia kepercayaannya. Aku dan Jingchen saling cinta. Kami beneran pacaran. Emang salah ya? Itu dosa? Betul. Kakakku pacar Pak Gu. Kenapa kalau mereka dekat? Bukan kejahatan. Tapi ini bukti Gu Jingchen. Selingkuh saat menikah. Saat menikah? Gu Jingchen, Wencing bilang beneran. Kamu beneran udah nikah? Lepaskan aku. Sialan, ini semua salahmu. Li Xingtong, udah aku bilang dari dulu. 3 tahun lalu, aku daftar nikah sama dia. Jadi kamu pelakornya. Wencing, emang kamu hebat apa? Kenapa dia nikahi kamu? Tanpa aku, Gu Jingchen. Bukan siapa-siapa. Sayang, aku salah. Tolong maafkan aku. Kamu biarkan Li Xingtong rebut suiteku di pusat perawatan, rebut dokter anakku, dan sekarang dia datang rusak pesta anakku. Kenapa aku harus maafin kamu? Pusat perawatan? Jangan-jangan. Betul. Sebulan lalu, yang usir aku keluar, itu Li Xingtong. Gu Jingchen, jawab aku. Kenapa uangku malah buat hidupin selingkuhanmu dan besarin anak harammu? Kenapa?
Kenapa fasilitasku? Jadi tiket VIP selingkuhanmu, gua tindas aku. Dasar jalan. Aku lepas. Dia bisa tercekik. Aku. Gu Jingchen, aku salah menilaimu. Pergi. Nyonya Wen, hentikan. Nggak usah. Gu Jingchen yang salah. Li Xingtong pantas dapat itu. Sayang, lihat aku udah usir mereka. Kalau mereka ganggu lagi, aku usir mereka dari Haicheng sekarang. Gu Jingchen, cuma buat senangkan aku. Kamu buang anakmu sendiri. Sayang, apa itu cuma buat senangkan kamu? Aku cinta kamu. Kamu dan Nanan keluargaku. Dia cuma selingan buatku. Anaknya nggak akan pernah aku itu. Gu Jingchen, kamu menjijikan. Kalau kamu benar sayang Nanan, kenapa kamu buru-buru ke bajingan yang cekik itu dan gak bawa Nanan yang demam ke rumah sakit? Semua yang kami lakukan sekarang cuma buat dapat saham Shengye. Terus kenapa kalau iya? Wenqing, udah selesai belum? Pak Gu, berani bicara gitu ke Nyonya Wen? Aku udah cukup sabar sama dia. Wenqing, kartu andalanmu ada di tanganku. Formulir alih kuasa. Pak Gu, ini soal apa? Oh Wenqing, nggak nyangka kamu bisa sebodoh ini. Udah siapin dari awal ya? Perjanjian kuasa hukum. Dan kamu udah tanda tangan. Sekarang begitu aku tanda tangan, semuanya beres. Aku bakal jadi ketua Shengye Group. Itu apa lagi? Wenqing, kamu udah tamat? Sekarang punya hak apa kamu? Perintah-perintah aku, suruh aku berlutut padamu. Gu Jingchen, kamu yakin banget bakal menang? Kenapa enggak? 80% Shengye ada di tanganku. Deal miliaran juga aku dapat. Semua pemegang saham dukung aku. Kamu, Wenqing, nggak punya apa-apa. Gu Jingchen, kamu sebenci itu sama aku? 3 tahun nikah. Kamu selalu tinggi dan sombong. Kamu kayak Dewi yang jangan nggak bisa kusentuh. Aku memuja kamu tiap hari, melayani kamu. Aku ini laki-laki. Aku punya harga diri. Aku butuh wanita yang lembut sama aku. Tapi kamu bisa apa? Yang kamu lakuin cuma nyuruh-nyuruh aku. Wenqing, wanita kayak kamu nggak pantas dicintai. Terus kenapa? Setahun ini kamu nyalahgunain jabatan, korupsi dana perusahaan, foya-foya di tempat mewah, biayain selingkuhan dan seluruh keluarganya, bahkan pakai dinas luar buat masukin nota 300 juta. Semua ini kamu sangkal? 300 juta? Pak Guru, ada apa ini? Gu Jingchen, uang ini kamu ngaku atau enggak? Pak Gu, kamu pakai uang kita buat senang-senang sendiri. Kok bisa gitu sih? Terus kenapa kalau aku pakai? Siangnya sekarang punya. Semua asetnya milik aku. Mau aku pakai gimana juga terserah. Gu Jingchen, sekarang pengakuanmu udah aku rekam. Dan bukti kamu korupsi. Semua detailnya. Aku udah panggil polisi. Uang ini aku masukin kamu penjara. Wenqing, kamu jebak aku. Gu Jingchen, aku nggak maksa kamu tanda tangan atau suruh kamu jadi. Kamu direktur utamanya sekarang. Semua ini kamu yang tanggung semua. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Dasar jalang. Pikir dulu Pak Gu, kamu nggak siap hadapi akibatnya. Kalau kamu tampar dia. Jadi ini alasan kamu buru-buru buang aku. Ternyata kamu udah punya yang baru. Tunggu, kalian berdua kapan jadian?
Gu Jingchen. Bajingan! Wen Qing. Kena ya, ha? Merasa bersalah. Gu Jingchen. Aku nggak kayak kamu. Nggak segitu nekatnya atau kejamnya. Simpan pikiran kotormu sendiri. Kamu rencanain semua ini hari ini. Cuma buat buang aku, kan? Rekaman lobby. Li Xingtong ngacauin pesta. Bahkan video pengawas ini bukannya semua udah kamu atur dari awal. Tentunya aku emang udah rencana. Tapi kamu masuk sendiri. Kalau kamu nggak kirim asisten An buat ambil dokumen transfer kuasa. Mungkin aku masih jaga harga dirimu, tapi kamu tanda tangan, nunjukin aslimu. Kamu yang minta. Kalian semua dengar? Bahkan perjanjian ini jebakan dia dari awal. Dia kali lubang buat aku jatuh. Kalau kamu nggak jahat dan nggak serakah banget, mana mungkin kamu kena jebakan Nona Wen? Bener. Aku salah. Tapi Wen Jing, dia nggak salah. Aku kerja mati-matian setahun ini buat Sheng Ye. Dapat deal miliaran. Tapi dia cuma bisa perintah aku. Apalagi yang bisa dia lakuin? Ingat senggap, Desen. Aku yang dapetin Ding Sheng. Kalau aku jatuh, deal miliaran Ding Sheng hilang. Kalian semua bakal kelaparan sama dia. Pak Gu bener. Kalau dia masuk penjara, Sheng Ye bakal ikut hancur. Deal miliaran Ding Sheng bakal gagal. Pak Gu dermawan banget. Kalau dia ambil alih, kita semua dapat bagian. Kita percaya Pak Gu. Dia nggak salah nggak apa-apa. Nona Wen, Terima aja kamu cuman ibu rumah tangga. Diam aja di rumah mulai sekarang. Urus anak. betul. Setuju. Wen Qing, kalau aku jatuh, semua orang ikut hancur sama aku. Siapa yang mau bantu kamu sekarang? Nyonya Wen, pria main gitu, wajar kok. Jangan rugi besar gara-gara hal kecil. Betul. Pak Gu udah setuju buang selingkuhannya. Selamanya. Kalian kan udah nikah. Jangan terlalu keras. Pak Gu baru dapat proyek miliaran. Dia bisa jamin kamu, nggak masalah. Perempuan kan, taulah. Jangan mikir banyak. Dan jangan serakah. Mau semuanya sekaligus? Jadi, kalian semua bantu Gu Jingchen. Tutup kebenaran. Nyonya, kami nggak bantu dia. Tapi yang kamu sebut tadi, soal Pak Gu, faktur palsu, Curi dana. Itu omong kosong. Kami semua bisa jamin dia. Pak Gu nggak mungkin langgar aturan. Manusiawi. Wen Qing, terima aja. Gua nutup deal miliaran buat Sheng Ye. Dan sekarang lu cuma ibu rumah tangga nggak guna. Gimana lu mau saingan sama gua? Gu Jingchen, lo yakin? Deal Ding Sheng Group yang miliaran itu lo yang nutup? Kalau bukan gua siapa? Lu? Lu di rumah setahun penuh. Lu ngerti gimana bisnis jalan sekarang? Lu kenal bosnya Ding Sheng? Nyonya Wen, dulu lo emang jago, tapi bisnis berubah cepat. Ini bukan sesuatu yang cewek bisa handle sekarang. Deal gede Ding Sheng. Itu semua Pak Gu. Kita semua tahu itu. Lo mau klaim kredit sekarang? Kasian banget ya. ngurusin anak bikin otak lu rusak. Wen Qing. Diam aja dong ah, tadi ibu rumah tangga. Jangan ikut campur bisnis. Lo itu nggak layak. Siapa yang berani bilang anak gua nggak layak? Siapa berani bilang anak gua nggak layak? Gu Jingchen, aku kasih anakku ke kamu. Kan ini balasanmu. Ayah, Ibu, kenapa kalian di sini? Anak bodoh. Kalau kami nggak pulang, mana kami tahu? Kamu menderita banget. Kalau bukan, asisten Shu kasih tahu semua yang terjadi bulan ini. Kami nggak tahu. Kamu nikah sama bajingan dengan dia. Ayah mertua, ibu mertua. Pas banget. Tolong nasihatin Wen Qing dong. Suruh dia berhenti ribut. Biar dia diam di rumah jadi istri baik. Aku janji, hidup kalian di luar negeri tetap nyaman seperti biasa. Kamu mau kami jual anak sendiri? Namanya juga mikir pakai otak. Kalian berdua tinggal di luar. Anak bertahun-tahun. Semua karena dia kan. Sekarang Sheng Ye punya aku. Dia butuh aku buat hidup. Kalau lo masih mau hidup enak, lo harus nurut sama apa kata gua. Gu Jingchen,
Selama ini, gua nggak pernah kirim duit. Sepeser pun ke ortu. Mereka yang transfer puluhan juta ke gua. Nggak mungkin. Gu Jingchen, tadi lu terus pakai deal Dingseng 20 miliar buat ancam anak gua. Sekarang, gua kasih tahu. Dalam 3 detik, lu bakal dapat surat pembatalan. Lu pikir bisa batalin gitu aja? Emang lu siapa sih? Tega. Wah. Lu cuma gertak Dingseng. Itu perusahaan raksasa dunia. Kenapa mereka mau nurut? Aduh. Pak Gu, tim project bilang Dingseng baru aja mundur. Amat. Kalau Dingseng batal, nama Shengye bakal hancur. Siapa yang mau kerja sama lagi? Bu Jingchen ambil 300 juta dari dana Shengye. Itu masalah besar. Kita harus gimana? Pak Gu bilang sesuatu. Gu Jingchen, kartu andalan lo. Sekarang punya gua. Palsu itu. Pasti semuanya palsu. Ada yang pura-pura jadi orang Dingseng bohong. Dia cuma kakek-kakek biasa. Mana bisa dia pimpin Dingseng? Lu pikir gua cuma kakek-kakek biasa? Hah, anak kita luar biasa. Sebagai orang tuanya, mana mungkin kita orang sembarangan. Gu Jingchen, lu remehkan anak gua. Dan lu juga remehkan keluarga Wen. Dulu waktu itu, kalau bukan Cincing yang maksa nikah sama lo, keluarga kita nggak bakal lirik lo. Gua kira lu bakal perlakukan anak gua baik, tapi enggak. Ternyata lu cuman bajingan nggak tahu diri. Tamat. Semuanya tamat. Dasar kalian bajingan. Kira anak gua nggak ada backingnya. Hari ini, gua kasih tahu kalian, gua backingnya dia. Mau dukung siapa? Pikir baik-baik sebelum milih. Lu siapa sih sebenarnya? Stop. Gu Jingchen, ayah gua itu CEO Dingseng Group. Wah, orang tuanya, orang besar semua. Pantas aja dia santai banget. Dia punya Dingseng Group di belakangnya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Wencing. Kalau kamu beneran punya koneksi kayak gitu, kenapa disembunyiin dari aku? Aku rencananya di pesta sebulan anak kita mau kasih tahu kamu dan serahin Shengye ke kamu. Tapi kamu nggak sabar. Bawa selingkuhan sama anak harammu pamer di sini. Ini rasain sendiri. Jawab mana yang nggak khilaf. Jangan mau ditipu dia semua. Kalau dia beneran punya backing sebesar itu, ngapain dia jebak aku? Mereka pasti bohong. Ini beneran konyol banget. Kalau nggak percaya, cari aja di internet. Nanti juga tahu. Siapa? Aku beneran. Ketemu. Dia beneran. CEO Dingseng Group. Dingseng Group itu perusahaan triliunan kelas dunia. Aku selingkuh bikin Dingseng murka. Dia beneran kehilangan istri dan segalanya. Pasti sekarang dia nyesel setengah mati. Sayang, kasih aku satu kesempatan lagi. Kamu berlutut karena aku pewaris Dingseng, kan? Tanpa latar belakang kuatku, kamu pasti ikut mereka. Tendang aku. Sayang, aku cuma khilaf sebentar. Jabatan. Aku kembalikan. Nggak mau, kamu urus perusahaan. Aku di rumah, jadi suami rumahan. Enggak. Kamu pikir aku masih mau kamu? Kamu menjijikan. Aku muak. Sayang, kita punya anak perempuan. Nggak bisa demi dia. Kasih kesempatan, dia baru sebulan. Dia butuh ayahnya. Gu Jingchen, kau sekarang ingat anak kita? Aku tanya, waktu dia lahir prematur, butuh perawatan. Kamu di mana? Waktu demam tinggi, perlu operasi. Kamu mana? Waktu dia nangis minta susu, butuh ayahnya. Kamu di mana? Berani sebut anakku kita. Binatang. Tamparan ini karena nggak tahu malu tidur sama siapa aja. Tamparan ini karena khianati pernikahan, permalukan anakku. Tamparan ini karena nggak punya hati, ayah nggak berguna. Sayang, kasih satu kesempatan lagi. Aku nggak akan pernah kasih kamu kesempatan sakiti dia. Tanda cerai. Sayang, aku selingkuh, aku akui. Aku salah sama kamu. Tapi kamu juga bohong sama aku kan? Kalau kamu bilang dari awal, kalau kamu pewaris Dingseng,
Aku nggak bakal selingkuh. Jadi, kamu setia cuma kalau aku punya kekuasaan dan harta lebih, gitu? Gu Jingchen. Wah, jujur banget ya kamu. Bukan gitu. Aku cinta kamu. Hidupmu cuma tipu-tipu. Kamu nggak tahu apa itu cinta. Tanda tangan, mulai. Kamu nggak ketemu dia. Aku nggak mau cerai. Aku udah jadi direktur utama grup Shengye. Walau tanpa kontrak Dingseng. Aku tetap bisa buat grup Shengye makin besar dan kuat. Tanpa kamu, aku tetap bisa sukses. Kamu cuma direktur di atas kertas. Sahamnya punya aku. Kamu bikin faktur palsu buat grup. Kamu bakal kena hukum. Dasar jalang. Kamu coba aku ya, brengsek. Rasain tuh. Sekarang, siapa berani remehkan dia? Nyonya Wen, kami yang salah. Shengye masih butuh arahan Anda. Ya, Nyonya Wen. Dingseng dan Shengye itu keluarga kontrak miliaran itu. Gu Jingchen keluar. Aku sisi Shengye. Kalian yang cuma ikut angin, nggak pantas tetap di sini. Gawat, polisi datang ke kantor. Mereka ambil semua dari kantor Bapak buat diselidiki. Wenjing, aku ayahnya Nanan. Harus sekejam ini ya? Kamu mau dia besar? Sambil diejek orang, dibilang ayahnya narapidana. Nanan masih kecil. Aku bilang aja, ayahnya tuh udah mati. Dia nggak bakal kenal kamu. Dasar jalang. Kita dulu suami istri. Kok tega banget sih? Mau bunuh aku ya? Oke. Kalau gitu hari ini kita mati bareng. Nona! Ribisue, kenapa di sini? Bukannya jaga Nanan? Mana Nanan? Tadi ada pelayan. Bawa bayinya, pergi. Katanya Nona yang suruh. Aku lagi bikin susu. Nggak sempat cegah. Bukan aku. Nona, maaf ini salah saya semua. Gu Jingchen. Mana anakku? Kamu sembunyiin di mana? Jawab dong. Bukan aku. Aku cuma nakut-nakutin kamu. Aku nggak akan nyakitin anakku. Kalian berdua tutup hotelnya. Sekarang. Cari. Tenang sayang. Pikir lagi, siapa yang bawa nuan-nuan? Ling Xingtong. Pasti dia. Jalang, angkat teleponnya. Jingchen, akhirnya kamu hubungi aku. Aku udah nunggu. Susah banget rasanya. Ling Xingtong, kamu culik anakku ya? Cepat banget taunya. Kukira kalian mesra banget. Nggak bakal sadar dia hilang. Lee Xingtong, hadapi aku aja. Jangan sentuh anakku. Oke, mohon dong. Turuti 3 permintaanku. Baru aku lepas anakmu. Kalau enggak, siap-siap ambil mayatnya. Oke. Mau apa kamu? Aku turuti. Kamu di mana? Aku ke sana. Oke. Atap gedung. 3 menit. Wenjing. Hitungan dimulai sekarang. Kak, kenapa bawa anak ini? Wah, gua harus jagain dia. Iya. Wenjing sayang banget sama dia. Kalau dia di tangan kita, apapun yang kita minta, dia pasti setuju. Yanji, kita bakal kaya sebentar lagi. Sayang, mundur. sayang. Jangan nangis. Mama di sini. Lee Xingtong, Aku nggak mendekat. jangan sakiti anakku. Asal kamu nurut sama aku nggak Jangan sakiti dia. Lee Xingtong, apa sih mau sebenarnya? Lepaskan anakku sekarang. Jingchen, aku lakuin ini demi kamu. Dan demi anak kita juga. Maksudmu apa? Jingchen, Wenjing nggak akan ampuni kamu. Daripada dia usir kita,
Lebih baik kita ambil alih. Walau tanpa anakmu itu, masih ada anak kita. Kenapa enggak? Jadikan dia batu loncatan kita jadi kaya. Li Singtong benar juga. Cuman anak perempuan. Kalau dia bisa bantu aku sukses, itu alasan dia hidup. Wencing. Sekarang, aku yang pegang kendali. Gu Jingchen, mau apa lo? Dasar biadab. Lu bukan manusia. Lepaskan cucuku. Kalau dia terluka sedikit aja, gua bakal buat lu bayar. Singtong bener. Tujuan besar butuh korban kecil. Cuman anak, kalau dia bisa kasih gua hidup, kaya dan terkenal, itu nilainya. Gu Jingchen, Nanan itu anak kandung lu sendiri. Nanan, lu mau apa sih? Gua mau apa? Lu nggak tahu. Wencing, gua layanin lu 3 tahun. Lu kenal gua baik. Hei, gua bayar. Berapa lo mau? Sayang, Wencing tadi bilang, ya kabulin 3 permintaan gua. Wencing, 3 syarat. Kalau lo nggak bisa penuhi, gua lempar anak lo dari atap ini. Kita mati bareng. Jangan, lo lakuin. Lo mau apa? Kalau gua bisa kasih, ambil aja. Bang, uang banyak banget. Bodoh. Gua mau yang bisa hasilin duit. Wencing, janji sama gua, semua saham Shengye Group lo. Semuanya transfer ke gua. Gua mau jadi CEO Shengye. Apa-apaan Li Singtong? Sayang, jangan lupa, kamu masih nikah sama dia. Kalau kamu pindahin sahamnya ke nama kamu, dia tetap dapat bagiannya. Jadi, taruh aja di nama aku. Punyaku, punyamu juga. Oke. Wencing, turuti kata dia. Suruh Xuyan buat kontrak transfernya sekarang. Xuyan, Pak Wen, jangan gini Pak. lakukan. Gu Jingchen, udah puas sekarang? Balikin anakku. Buru-buru amat, aku punya 2 permintaan lagi. Sayang, Wencing laporin aku ke polisi. Mereka bakal tangkap aku. Permintaan kedua, cabut laporannya. Bodoh. Kamu pikir aku cinta kamu banget? Li Singtong, kenapa ragu? Bilang. Sayang, kita nggak bisa cuma punya perusahaan. Kita butuh uang tunai. Aku lakuin ini demi masa depan kita. Waktunya kaya raya. Mereka kasih kamu apa aja. 1 miliar. Wencing, kasih aku 1 miliar. 1 miliar buat anaknya. Adil kan? Ayah, Kirim rekeningnya. Aku transfer sekarang. Kak, udah masuk. 1 miliar penuh. Kak, kita minta kurang banyak ya? Singtong, ini syarat terakhir. Suruh cabut kasus. Wencing, 1 syarat terakhir. Biarkan aku dan Kenji pergi. Li Singtong, kamu bilang apa? Syarat terakhir adalah cabut kasusnya. Gu Jingchen, Anaknya udah sama aku. Kita mau ngurus aku, nanti serah aku. Aku butuh aku dan Kenji aman. Kamu gila. Kita di pihak yang sama. Sekarang grup dan uang ada di aku. Siapa peduli sama lo, brengsek? Kakakku bakal jadi CEO Shengye Group. Tapi ya manapun, dia bisa dapat. Kalau lo dulu nggak kaya, aku nggak bakal mau deket sama lo. Siapa sangka, lo cuma cowok simpanan nggak guna. Beraninya lo mukul aku kemarin. Gu Jingchen, mati sana. Li Singtong, kasih anaknya. jangan sentuh Nanan. Lepasin. Nanan, Sayang, udah aman sekarang. Dasar biadab. Kamu jadikan anakmu sendiri alat tawar-menawar. Kamu masih manusia nggak sih? Pasti nggak pernah kasih anak laki-laki ke aku. Kamu pikir aku masih peduli sama anak ini?
Gu Jingchen, kamu pikir anaknya Li Xingtong itu punyamu? Maksudmu apa sih? Anaknya bukan punyaku. Terus punya siapa dong? Li Xingtong paling tahu. Li Xingtong. Tadi kamu bilang, aku bisa pura-pura nggak dengar. Tapi kamu harus jujur sama aku. Anaknya punyaku atau bukan? Jingchen. Ya jelas punyamu dong. Kamu satu-satunya pria yang aku punya. Coba lihat baik-baik. Ini apa? Bukan anak. Aku, dia diselingkuhin sama selingkuhannya. Selingkuh kena selingkuh. Hormat. Li Xingtong. Jelasin ini. Ini palsu. Wencing yang maksudnya. Anaknya punya kamu. Polisi datang. Ayo pergi. Berhenti di situ. Jangan sentuh aku. Kamu bakal masuk juga. Gua kasih tahu yang benar. Anak itu bukan punya lo. Xingtong, Li Tianji, kalian ditahan atas penculikan dan pemerasan. Ikut kami. Gua nggak ada hubungannya. Enggak, Wencing kasih dengan sukarela. Lepasin gua. Jadi, gua salah selama ini. Wencing, kalau anaknya udah besar, boleh dia jenguk aku. Enggak, Kakak. Semuanya udah selesai.